Stres memang tak terlihat, tapi efeknya bisa mematikan lebih cepat dari yang kamu kira. Kamu bisa merasa sehat, makan teratur, rajin olahraga, tapi jika stres dibiarkan tanpa diatasi, tubuh akan membayar harganya sedikit demi sedikit. Stres bukan hanya soal rasa tertekan, ia adalah reaksi biokimia kompleks yang melibatkan otak, hormon, saraf, dan bahkan sistem imun. Masalahnya reaksi ini diciptakan untuk keadaan darurat. Saat stres berlangsung terus-menerus, tubuh tidak pernah benar-benar pulih. Dan itulah awal dari kerusakan perlahan yang tak terasa, sampai semuanya terlambat. Mari kita bedah bersama bagaimana sains menjelaskan efek stres yang bisa membunuh secara perlahan, dimulai dari tubuh paling luar hingga sistem terdalam. 1. Otak, pusat komando yang diserang lebih dulu. Saat kamu stres, otak khususnya amigdala mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh tubuh. Hipotalamus kemudian memicu pelepasan hormon stres, kortisol, dan adrenalin. Dalam jangka pendek, ini membantu. Kamu jadi lebih waspada dan cepat bereaksi. Tapi jika berlangsung lama, kortisol justru merusak sel-sel di hipokampus, pusat memori, dan emosi di otak. Studi dari Yale School of Medicine tahun 2020 menunjukkan bahwa stres kronis dapat mengakibatkan penyusutan volume hipokampus yang meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, bahkan demensia. 2. Jantung, mesin utama yang dipaksa ngebut. Setiap kali kamu merasa stres, denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, dan pembuluh darah menyempit. Ini seperti memaksa mobil jalan di tanjakan dengan gas penuh terus-menerus. Dalam jangka panjang, stres memicu peradangan pembuluh darah dan penumpukan plak kolesterol. Menurut American Heart Association tahun 2021, orang dengan tingkat stres tinggi memiliki risiko 2 kali lipat lebih besar mengalami serangan jantung atau stroke, bahkan jika gaya hidup lainnya sehat. 3. Sistem pencernaan perut kedua yang menderita diam-diam. Otak dan usus saling terhubung lewat sistem yang disebut gut-brain axis. Saat stres menyerang, aliran darah ke saluran cerna berkurang, enzim pencernaan menurun, dan mikrobiota usus terganggu. Tak heran jika kamu jadi sering maag, mual, kembung, atau bahkan diare saat stres berat. Studi dari Nature Reviews Gastroenterology tahun 2019 menyebutkan bahwa stres kronis dapat mengubah komposisi mikrobioma usus dan meningkatkan permeabilitas usus, leaky gut, yang pada gilirannya memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh. 4. Sistem imun, tembok pertahanan yang melemah tanpa disadari. Kortisol yang meningkat terus-menerus menekan sistem imun. Tubuh jadi lebih mudah terserang flu, infeksi, dan sulit pulih dari penyakit. Lebih parah lagi, stres juga mempercepat proses penuaan sel. Studi dari University of California tahun 2018 menemukan bahwa individu dengan stres kronis memiliki telomer ujung kromosom yang lebih pendek, indikasi biologis bahwa sel mereka lebih tua dari usia sebenarnya. 5. Berat badan dan metabolisme naik turun tak terduga. Beberapa orang justru kehilangan nafsu makan saat stres, tapi sebagian besar justru makan berlebihan, terutama makanan tinggi gula dan lemak. Ini bukan lemah iman, tapi mekanisme pertahanan otak. Kortisol memicu keinginan untuk comfort food karena otak mencari dopamin sebagai pelipur. Sayangnya, ini menciptakan siklus adiktif. Studi dari Harvard tahun 2019 membuktikan bahwa stres psikologis berkontribusi pada resistensi insulin dan akumulasi lemak visceral, lemak paling berbahaya yang mengelilingi organ dalam. 6. Kualitas tidur, runtuhnya fondasi pemulihan tubuh. Tidur adalah saat tubuh memperbaiki diri, tapi stres membuat sistem saraf simpatis tetap aktif, bahkan saat kita sudah memejamkan mata. Akibatnya, kamu mungkin tertidur tapi tidak merasa segar. Studi dari Sleep Research Society tahun 2020 menyatakan bahwa stres tinggi berbanding lurus dengan gangguan tidur, insomnia, dan mimpi buruk. Kurang tidur dalam jangka panjang berdampak pada penurunan fungsi kognitif, obesitas, hipertensi, bahkan kematian dini. 7. Kesuburan dan hormon reproduksi, sistem yang diam tapi sangat terpengaruh. Stres kronis mengganggu keseimbangan hormon reproduksi baik pada pria maupun wanita. Pada wanita, hal ini bisa mengacaukan siklus menstruasi, menurunkan peluang kehamilan, dan meningkatkan risiko PCOS. Pada pria, stres menurunkan kadar testosteron dan kualitas sperma. Studi dari Fertility and Sterility tahun 2017 menyebutkan bahwa stres emosional memengaruhi hormon GnRH yang mengontrol seluruh sistem reproduksi.
8. Perilaku merusak diri, pelarian yang membahayakan. Saat tubuh tidak mampu mengatur stres secara sehat, otak mencari pelampiasan. Ini bisa berupa merokok, minum alkohol, menyakiti diri, hingga kecanduan gadget. Perilaku ini bukan muncul dari kelemahan karakter, tapi mekanisme otak untuk bertahan dari tekanan. Sayangnya, ini menciptakan efek domino yang makin menghancurkan tubuh. Menurut WHO tahun 2022, lebih dari 60% masalah adiksi berakar dari stres atau trauma yang tidak tertangani dengan baik. 9. Stres dan kanker. Hubungan yang tidak bisa diabaikan. Penelitian dari Nature Communications tahun 2020 mengindikasikan bahwa stres kronis dapat mempercepat pertumbuhan sel kanker melalui pelepasan hormon norepinefrin yang meningkatkan suplai darah ke sel abnormal. Meski stres bukan penyebab utama kanker, ia jelas memperburuk kondisi tubuh dalam melawan penyakit ini. Ini seperti berperang tanpa perisai, sementara musuh terus menyerang. 12. Dampak psikososial. Hubungan retak, hidup berantakan. Stres yang tidak diatasi bisa membuat kita mudah tersinggung, menarik diri, atau justru agresif. Hubungan dengan pasangan, keluarga, dan teman kerja terganggu. Kualitas hidup pun menurun. Dan ketika kamu kehilangan dukungan sosial, kemampuan tubuh melawan stres justru makin lemah. Studi dari American Journal of Psychiatry tahun 2021 menunjukkan bahwa dukungan sosial yang rendah memperkuat dampak negatif stres terhadap kesehatan fisik dan mental. Stres bukan hanya masalah pikiran, ia adalah kondisi biologis yang menyerang tubuh dari segala sisi, perlahan tapi pasti. Seperti karat di dalam mesin, tak terlihat dari luar, tapi lama-lama membuat semuanya lumpuh. Jangan tunggu tubuh memberi sinyal dalam bentuk penyakit. Mulailah dari langkah kecil, belajar relaksasi pernapasan, luangkan waktu untuk istirahat, kurangi ekspektasi yang tidak realistis, dan jangan ragu minta bantuan. Pikiran yang sehat akan melindungi tubuhmu, dan tubuh yang sehat akan menjaga pikiran tetap kuat. Pernahkah kamu mengalami gejala stres yang berdampak langsung ke tubuhmu? Ceritakan di kolom komentar agar kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Jangan lupa follow akun ini untuk konten edukasi kesehatan lainnya, karena menjaga tubuh juga dimulai dari menjaga pikiran.